Di tengah ketidakpastian ekonomi global dari inflasi yang tak kunjung stabil, konflik geopolitik, tarif perdagangan hingga market yang fluktuatif, emas ini kembali dilirik sebagai aset safe haven. Sebagai safe haven klasik, emas telah digunakan selama berabad-abad untuk menjaga nilai kekayaan saat sistem keuangan mulai goyang. Namun kini kita hidup di era yang berbeda, yaitu era digital. Dan di dunia yang semakin maju ini, muncul satu aset baru yang sering sekali dibandingkan langsung dengan emas, yaitu Bitcoin. Tanpa bentuk fisik, jumlahnya terbatas, tanpa otoritas pusat, tapi punya kekuatan yang nggak dimiliki emas, yaitu transparansi dan efisiensi. Lalu pertanyaannya, apakah Bitcoin benar-benar bisa menggantikan peran emas? Atau keduanya justru akan saling melengkapi di masa depan? Di video ini saya akan mengajak kamu membandingkan dua aset yang sama-sama disebut sebagai safe haven, yaitu emas dan Bitcoin. Kita akan lihat dari sisi fundamentalnya, dari kelangkaan, efisiensi, adopsi global, hingga performa sebagai aset anti-inflasi di tengah gejolak ekonomi. Kita mulai dari emas. Sebagai aset yang telah diandalkan selama ribuan tahun, emas memiliki reputasi yang sulit tergantikan. Emas ini digunakan sebagai store of value karena karakteristiknya yang langka, tangible, dan tidak bergantung pada sistem keuangan manapun. Saat inflasi meningkat atau ketegangan geopolitik melonjak, investor global biasanya beralih ke emas sebagai bentuk perlindungan nilai. Dan tren itu masih bertahan hingga hari ini. Bahkan dalam 12 bulan terakhir, harga emas naik lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa di tengah krisis, emas ini tetap menjadi salah satu aset yang paling dipercaya. Namun, emas juga bukan tanpa kelemahan. Sebagai aset fisik, ia membutuhkan biaya logistik, penyimpanan, dan juga keamanan tambahan. Proses perpindahan kepemilikan pun tidak instan. Dan dari sisi transparansi, emas tidak menawarkan akses publik terhadap data siapa pemiliknya, di mana disimpan, atau kapan diperdagangkan. Lalu bagaimana dengan Bitcoin? Di sisi lain, Bitcoin menawarkan pendekatan yang sangat amat berbeda. Sebagai aset kripto pertama dan paling dominan, Bitcoin dirancang sebagai bentuk peer-to-peer digital cash. Tapi dalam perkembangannya, Bitcoin justru lebih banyak digunakan sebagai digital store of value, yaitu menyimpan fondasi yang mirip sekali dengan emas karena kelangkaannya, kepercayaannya, dan resistensi terhadap intervensi eksternal. Total supply Bitcoin dibatasi hanya 21 juta keping koin, jadi nggak bisa dicetak ulang dan nggak bisa dimanipulasi oleh otoritas pusat, dan juga semua transaksi dicatat di blockchain secara publik, transparan, dan juga permanen. Jadi kalau dilihat, transparansi ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh emas. Selain daripada itu, Bitcoin juga jauh lebih portable. Misalkan, kamu ingin kirim jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin ke negara manapun, hanya dalam beberapa menit aja. Nggak perlu izin bank, tanpa jam kerja, dan tanpa batas geografis. Tak hanya itu, Bitcoin juga sangat mudah dipecah, bahkan hingga 0,000001 Bitcoin atau 1 Satoshi. Ini artinya, siapapun bisa memiliki sebagian kecil Bitcoin tanpa harus membeli satu koin penuh. Hal ini membuat Bitcoin lebih inklusif dan bisa diakses siapa saja tanpa batas minimum yang tinggi. Berbeda dengan emas yang sulit dibagi dalam skala kecil secara efisien. Karena inilah, banyak orang menyebut Bitcoin sebagai emas digital. Bahkan, adopsinya kini semakin meluas. Karena inilah, banyak orang yang menyebut Bitcoin sebagai emas digital. Disetujuinya ETF spot Bitcoin oleh SEC menjadi sinyal besar bahwa Bitcoin mulai diterima sebagai bagian dari sistem keuangan global. Namun tentu saja, Bitcoin belum sempurna. Volatilitasnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan emas. Dalam waktu singkat, harga bisa bergerak drastis karena berita makroekonomi, regulasi, maupun sentimen pasar. Tapi bagi sebagian investor, volatilitas bukan kelemahan, melainkan sebuah opportunity. Dengan kata lain, emas dan Bitcoin memiliki kekuatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Emas mewakili stabilitas, sementara Bitcoin hadir sebagai simbol dari sistem keuangan yang lebih terbuka, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan era digital. Kesimpulan, emas dan Bitcoin memang berasal dari dua era yang berbeda. Yang satu berbasis fisik, yang satu digital. Tapi keduanya punya kesamaan, yaitu sama-sama langka,
sama-sama dipercaya dan sama-sama diburu di saat dunia dilanda ketidakpastian. Mungkin saat ini Bitcoin belum sepenuhnya bisa menggantikan peran emas sebagai safe haven utama, tapi bukan tidak mungkin di masa depan keduanya akan berdiri berdampingan. Emas sebagai simbol stabilitas yang sudah terbukti dan Bitcoin sebagai simbol keuangan baru yang lebih terbuka dan terdesentralisasi. Seperti biasa, always do your own research. Oh ya, untuk kamu yang mau dapetin passive income, kamu harus cobain Flipster. Di Flipster, kita bisa dapetin yield untuk USDT itu sampai 26%. Jauh lebih besar jika dibandingkan central exchange lain. Ini contoh yield yang saya dapatkan 22%, dan setiap harinya saya dapat sekitar 1,88 USDT atau setara 30 ribuan. Jadi tanpa perlu trading, cuman diem aja dapat 30 ribu. Lumayan jadi passive income. Dan yang paling menarik, ini tidak di-lock, jadi bisa di-withdraw kapan saja. Selain itu, untuk pengguna baru, ada rewards 10 USDT. Lumayan, kalau kamu mau incer sign up bonusnya, dapat 10 USDT atau setara 160 ribuan. Untuk link sign up dan juga download app-nya sudah saya taruh di deskripsi. Kamu bisa cek sekarang. Dan kalau kamu punya pertanyaan, boleh komen di video ini. Serta kalau kamu ingin belajar hal lain tentang kripto, tentang trading, tentang forex, kamu bisa komen di video ini. Saya akan usahakan buat videonya supaya bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Kalau kamu ingin belajar lebih lanjut, bisa juga join Telegram Trader Disiplin gratis tanpa berbayar. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama Trader Disiplin.